Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfadila Salwa Tanjung dari kelas 2A jurusan Teknik Kimia, program studi D3 Teknologi Kimia Politeknik Negeri Lok Sumawe. Oke, jadi di sini soalnya yaitu hitung jumlah kebutuhan udara teoritis dan jumlah udara yang harus diumpankan pada aliran 2 jika diketahui udara dialirkan berlebih 300% dan komposisi umpan aliran 1 adalah 95% metana atau CH4 dan 5% oksigen atau O2. Jadi penyelesaiannya itu yang pertama, kita membuat reaksi pembakaran metana dengan oksigen, yaitu CH4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 tambah 2H2O. Setelah itu, kita membuat diagram alirnya. Diketahui pada aliran 1 ada 95% metana dan 5% oksigen. Jadi, kita masukkan ke dalam aliran 1, di mana aliran 1 itu adalah F atau feed umpan. Jadi ketahui metananya 95% atau fraksi masanya 0,95. Sedangkan oksigennya ada 5% atau fraksi masanya jadi 0,05. Setelah itu, pada aliran 2 diumpankan berlebih udara sebanyak 300%. Jadi di aliran 2 itu ada U berlebih sebanyak 300%, di mana dalam udara itu diketahui bahwa terdapat oksigen sebanyak 21% atau jika dijadikan fraksi massa menjadi 0,21 dan terdapat nitrogen sebanyak 79% atau dijadikan fraksi massa menjadi 0,79. Setelah itu di aliran keluarnya atau produk diketahui ada CO2 dari reaksi pembakarannya dan H2O, ada oksigen dan juga nitrogen. Oke, setelah itu kita menentukan basisnya, di mana di sini basisnya itu F. Sedangkan di soal tidak diketahui berapa banyak umpan yang dimasukkan pada aliran 1. Jadi kita umpamakan feednya atau umpannya itu sebanyak 10 mol dengan kondisi steady state. Setelah itu kita membuat neraca massa totalnya, di mana neraca massa total itu rumusnya adalah massa input sama dengan massa output, di mana di sini terdapat dua input yaitu F di aliran 1 atau feed dan U di aliran 2 atau udara. Sehingga neraca massa totalnya menjadi F ditambah U sama dengan P ditambah MR. Ditambah MR karena di sini terdapat reaksi pembakaran. Jadi setelah itu diketahui F-nya 10 mol ditambah dengan U, U-nya belum diketahui, menjadi sama dengan P ditambah R. Selanjutnya kita membuat neraca massa komponen, di mana neraca massa komponen juga sama dengan neraca massa total, yaitu komponen yang berada di umpan atau aliran masuk harus sama dengan yang ada di aliran keluar atau produk. Jadi di sini komponen yang diketahui itu pada aliran 1 ada metana dan oksigen, dan pada aliran 2 ada oksigen dan nitrogen. Jadi kita buat yang pertama itu neraca massa komponen untuk metana, yaitu diketahui di sini metananya 0,95 dikali dengan 10 mol yang ada di F, terus sama dengan metana yang ada di produk belum diketahui ditambah dengan MR. Selanjutnya oksigen. Oksigen di sini terdapat di dua aliran, yaitu di aliran 1 dan aliran 2. Sehingga oksigen yang ada di aliran 1 yaitu 0,05 dikali 10 mol di F ditambah 0,21 oksigen yang ada di aliran 2 dikali dengan U karena U-nya belum diketahui sama dengan XO atau fraksi massa oksigen di produk belum diketahui dikali P ditambah MR. Selanjutnya adalah neraca massa untuk nitrogen. Diketahui di sini nitrogen sebanyak 0,79 sehingga neraca massa komponennya 0,79 dikali U sama dengan fraksi massa nitrogen di produk dikali P karena belum diketahui. Setelah itu kita menentukan reaktan pembatasnya, di mana di sini dipilih reaktan pembatasnya itu metana atau CH4. Lalu kita menghitung kuantitas bahan di dalam umpan atau pada aliran 1, di mana tadi sudah diketahui bahwa di aliran 1 itu terdapat metana sebanyak 0,95 dan oksigen sebanyak 0,05. Jadi mol metananya itu sama dengan 0,95 dikali dengan 10 mol.
Karena tadi diketahui di feednya itu ada 10 mol, sehingga mol metananya sebanyak 9,5 mol. Begitu juga dengan mol oksigen, sudah diketahui bahwa fraksi massa oksigen itu ada sebanyak 0,05 dikali dengan 10 mol. Jadi mol oksigen di aliran 1 itu atau dalam umpan sebanyak 0,5 mol. Setelah itu, kita menghitung kebutuhan oksigen pada pembakaran sempurna. Di sini kita menggunakan perbandingan mol oksigen dan metana pada reaksi pembakaran, di mana di sini ketahui bahwa mol metana sebanyak 1 dan mol oksigen sebanyak 2. Jadi kita gunakan di sini untuk menghitung mol oksigennya. Di mana sudah diketahui tadi mol CH4 itu sebanyak 9,5 mol. Jadi kita kali 9,5 mol CH4 dikali 2 mol O2 per 1 mol CH4 menggunakan perbandingan mol dari reaksi pembakaran, sehingga mol CH4-nya habis. Jadi 9,5 dikali 2 dibagi 1 menghasilkan 19 mol oksigen. Dapatkan mol oksigennya sebanyak 19 mol. Lalu kita menghitung jumlah nitrogennya. Di sini juga kita menggunakan perbandingan mol pada aliran 2, di mana diketahui oksigennya sebanyak 0,21 dan nitrogennya 0,79. Jadi 0,79 mol N2 dibagi 0,21 mol oksigen dikali dengan 19 mol oksigen yang tadi sudah diketahui, sehingga mol oksigen dan mol oksigen ini habis. Tinggal 0,79 dibagi 0,21 dikali dengan 19 menghasilkan 71,48 mol N2 atau nitrogen. Jadi jumlah mol udara pada aliran 2 kita jumlahkan oksigen dan nitrogen. Karena diketahui di sini pada aliran 2 itu terdapat oksigen dan nitrogen. Jadi tadi sudah diketahui mol oksigennya 19 mol dijumlahkan dengan mol nitrogennya sudah diketahui 71,48 mol, sehingga mendapatkan jumlah mol udara pada aliran 2 itu sebanyak 90,48 mol. Lalu setelah itu kita menghitung jumlah udara yang diumpankan pada aliran 2 atau aliran U, di mana di soal diketahui pada aliran 2 ini diumpankan berlebih sebanyak 300%. Yang pertama itu kita menghitung kebutuhan oksigen dari udara. Kan tadi diketahui bahwa oksigen terdapat pada aliran 2 dan aliran 1. Juga sudah diketahui molnya pada aliran 2 itu molnya sebanyak 19 mol dikurang dengan mol yang ada pada aliran 1 0,5 mol. Jadi kebutuhan oksigen yang kita butuhkan dari udara sebanyak 18,5 mol. Lalu kita menghitung jika jumlah udaranya berlebih 300%, di mana 300% itu artinya 4 kali dari kebutuhan teoritisnya. Yaitu yang pertama kita menghitung oksigennya jika berlebih 300% atau sama dengan 4 dikali mol oksigennya yang tadi sudah dikurangkan didapatkan kebutuhan oksigen dari udara. Jadi kita kali 4 dikali dengan mol oksigennya 18,5 mol sama dengan 74 mol oksigen. Lalu untuk nitrogennya kita menggunakan perbandingan fraksi massa tadi di aliran 2 yaitu 0,79 mol N2 dan 0,21 mol oksigen dikali dengan 74 mol oksigen yang sudah diketahui, sehingga didapatkan nitrogen sebanyak 278,38 mol N2 jika berlebih sebanyak 300%. Jadi jumlah mol udara yang diumpankan pada aliran 2 jika berlebih 300% sama dengan karena di aliran 2 terdapat oksigen dan nitrogen, jadi kita jumlahkan mol oksigen dan mol nitrogen. Jadi ketahui tadi mol oksigennya sebanyak 74 mol ditambah dengan mol nitrogennya sebanyak 278,38 mol, sehingga mendapatkan hasil 352,38 mol. Jadi dari soal ini bisa disimpulkan bahwa kebutuhan udara teoritis sebesar 90,48 mol dan jumlah udara yang diumpankan pada aliran 2 jika berlebih 300% sebesar 352,38 mol. Jadi hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang sudah saya jelaskan dapat membantu teman-teman jika mengalami permasalahan atau mendapatkan soal seperti itu. Saya mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.